Yo mas bro, welcome back to Bojoni Mom. Hari ini saya mau mengetes konsumsi bahan bakar Ninja RR saya ini ya. Ini saya bawa si loreng teng wes baru saja ganti ban ya. Wes rada yoi. Hari ini saya pengen uji coba atau mengetes berapa konsumsi bahan bakar dari Ninja RR saya, karena banyak yang tanya, bang 1 liter itu bisa buat berapa kilometer bang. Nah itu saya nanti akan tes, tapi dengan metode saya sendiri, jadi nggak pakai alat yang khusus ya. Jadi nanti tingkat keakuratannya juga nggak 100%, cuma pengen kasih gambaran aja gitu loh, kira-kira itu 1 liter itu segini, jadi nggak 100% akurat. Caranya adalah sekarang isi tangki saya ini, kemarin baru saja saya isi 10.000 ya, kurang lebih anggap aja 10.000 itu 1 liter ya. Nanti akan saya tambah lagi 10.000, jadi anggap aja tangki yang nanti isinya adalah 20.000 atau 2 liter. Setelah itu nanti kita buat muter-muter, nanti sekalian saya mau ke Solo Baru ya, pokoknya kita nanti muter-muter dan nanti kita lihat bagian trip meter. Nah ini trip meternya saya nolkan dulu ya, saya nolkan, ini kan bisa diputer ini saya nolkan. Nah nanti ketika bensinnya udah hampir habis, nggak sampai habis ya, kalau sampai habis kan malah asat, malah bahaya. Jadi nanti kita muter-muter sampai bensinnya tinggal sedikit, hampir habis. Nanti kita lihat di bagian trip meter ini dia dapat berapa kilometer. Jadi caranya seperti itu ya. Jadi nggak 100% akurat, tapi bisa memberikan gambaran untuk kalian semuanya. Oke, langsung saja seperti apa pengetesannya. Langsung saja kita gas ke Solo Baru. Oke, kita ngepom dulu ya, kita ke Pertasop ngisi 10.000 lagi, karena kemarin setelah hampir asat terus tak isi 10.000 terus belum saya pakai. Sekarang kita tambahin lagi 10.000 supaya isinya jadi 20.000 atau ya anggap aja 2 liter. Kita isi dulu di Pertasop. Nah, Pertamax 92 ini per liternya 9.000. Wah, antri bos. 10.000 mas. Wah isinya segini ya, 20.000. Oke, sekarang kita gas lewat kampung dulu ya, karena jam segini, ini jam 1 siang itu kalau lewat kota kan panas, ngentang-ngentang, musuhnya bis, musuhnya truk. Mending kita lewat desa aja. Adem ayem, anginnya banter, seger. Oke, ini nanti udah saya isi. Jadi sekarang isi tangkinya kurang lebih 20.000 alias ya 2 literan lah segitu. Nanti kita buat, sekarang kita tes dulu ya. Kalian lihat di bagian indikator bensin ini naiknya seberapa sebentar sih. Tak pencet, jebret. Wah naiknya sedikit banget ya. Karena isinya cuma 2 liter. Nanti kita buat muter-muter ke Solo Baru terus pulang lagi. Nanti ketika bensinnya sudah hampir habis, nanti kita lihat tangkinya juga. Itu kita lihat trip meter. Trip meter itu di bagian speedometer ini. Tadi sudah saya set 0. Sekarang udah dapat 2 km nih, kalian lihat ya. Jadi trip meter itu bisa kita set. Ini udah dapat 2 km. Nanti ketika bensinnya udah mau habis, kita lihat dapat berapa kilometer per liter gitu. Ini versi saya. Kalau kalian punya versi sendiri untuk mengetes berapa kilometer per liter Ninja RR ini, silahkan kalian tes sendiri. Tapi ini versi Bojoni Mom. Woi, mantap jiwa. Kemarin tuh banyak yang tanya yo, bang berapa kilometer per liter bang RR itu, apakah boros atau enggak? Saya jawabnya ngawang yo. Saya agak ngawur sih, maksudnya bayangan itu loh, gerambiangan. Tak jawab 20 km per liter. Itu sesuai dengan saya lihat Google Maps, jarak yang saya tempuh berapa, terus saya ngisinya berapa. Tapi ini saya benar-benar tes pakai trip meter dan juga isi tangkinya itu kira-kira ya 2 literan. Nanti kita tes berapa kilometer
biar kalian yang mau beli RR itu nggak bingung, bang boros nggak toh bang. Kalau saya sih ya nggak boros, karena saya orangnya nggak rewel. Dapat motor kenceng ya boros ya wajar. Tapi kan ada orang-orang rewel yang boros dikit nggak mau, pengennya kenceng tapi ngirit, ya nggak ada gitu loh. Jadi buat kalian yang masih bingung, lihat aja video ini dari awal sampai akhir supaya tahu berapa kilometer per liternya. Mantap jiwa. Oke, sekarang sudah dapat kurang lebih 7 km perjalanan. Wes 7 km ya, baru 7 km. Menurut saya sih gambarannya kurang lebih 20 km ya. Semoga benar-benar tercapai. Cek. Ya. Mikir cai. Jadi sebenarnya motor Ninja RR ini zaman sekarang itu harusnya tidak digunakan sebagai motor utama, alias cuma ya motor untuk sanmori, motor simpenan ya kan, motor yang dirawat cuma buat pit-pitan, buat nongkrong-nongkrong. Karena kalau dijadikan motor utama untuk sehari-hari, pulang pergi bekerja dan mobilitasnya tinggi, pasti akan terlihat sangat boros. Karena apa? Karena tandingannya motor-motor ngirit. Honda dengan CBR, terus R15, apalagi Matic itu kan ngirit-ngirit ya. Kalau dibandingin itu ya kalah jauh lah. Ini motor 2 tak, motor zaman dulu. Kalau saya sih nggak masalah, seboros apapun kalau kenceng ya nggak ada masalah. Tapi sekarang kita sudah sampai di mana ini? Hotel Brother Solo Baru. Terus ini ada Carrefour, dulunya Carrefour, sekarang udah ganti nama menjadi Transmart. Saya juga nggak tahu kenapa kok ganti Transmart. Kita di bundaran Solo Baru. Wes, jos gandos, kotos. Nyelip ya, nyes. Jos. Panas coy. Oke, kita muter-muter di area Solo Baru dulu. Wah, sejuk banget yo. Tadi panas, sekarang sejuk. Udah lama banget nggak muter-muter sini. Jalannya mulus. Kalian bisa lihat ini kondisinya panas banget cuaca, tapi di bagian suhu ini dia naiknya cuma dikit banget, nggak begitu signifikan naiknya. Berarti radiatornya bekerja sesuai dengan fungsinya. Mantap. Dulu sempat tak pakai dikit itu udah naiknya setengah lebih, sekarang udah normal kembali. Yo, muter-muter Solo Baru dulu. Ini saya nggak tahu ya, video saya ini udah super view atau belum, saya lupa nyetingnya. Kalau belum super view ya berarti tampilannya nggak begitu lebar ya. Aduh, lali bos, lali nyeting. Kita belok kanan aja ya, ke Depak Mall, terus muter balik. Wow. Kita belok kanan ke Depak Mall, ngadem sedikit, ngadem sedilit, sama lihat ini ya, settingan videoku udah super view atau belum, saya lupa ya. Sik, cari tempat yang edum. Oke, setelah ngadem sebentar di area Depak, ini edum banget ya. Ngadem sih karena cuacanya panas banget. Saya pun kepanasan ya, bukan motor saya loh. Saya itu loh panas banget, gembrobios, mandek sih sedilit. Sekarang kita lanjut. Ini sudah dapet ini ya 16 km, hampir 17 km. Nanti kita bensinnya segini. Ini ketika tak tekan, nah malah turun. Mungkin udah hampir setengah ya. Nanti kita lihat aja lah hasilnya seberapa nanti aja. Kita muter balik. Alhamdulillah settingannya udah super view. Tadi saya agak khawatir settingan kamera saya ini apa namanya ya, selain super view apa lupa ya, linear. Ngomong-ngomong, saya itu pakai GoPro Hero 7 Black dengan adaptor mic. Adaptor micnya itu lumayan mahal ya, kemarin saya beli 800.000. Edan tenan, GoPro edan. Jadi cuma adaptor, nggak bisa langsung dicolok mic, harus pakai adaptor dulu seharga 800 ribuan. Saya lupa pasnya berapa kemarin, baru bisa dicolokin mic. Itu pun micnya saya juga bingung pakai yang mana. Kemarin sempet coba-coba kok nggak ada yang cocok. Ini saya nggak tahu, ini saya pakai mic Brika, mic bawaannya Brika. Tahu kan Brika Action Cam itu loh. Tapi nggak tahu kualitasnya seperti apa, semoga bagus ya.
mudah-mudahan. Oke, kita sekarang balik lagi ke Boyolali karena urusan di Solo Baru sudah selesai. Kita balik ke Boyolali lagi lewat sawah lagi, karena kalau lewat kota panas, gembrobyos, musuhnya bis, musuhnya truk, tidak enak buat nyantai gitu loh. Kalian ada yang rumahnya Solo Baru? Silahkan kontak saya, nanti kita riding bersama, ataupun dari Boyolali juga bisa riding bersama. Pokoknya Solo Raya lah. Saya masih belum punya grup ini. Belum punya komunitas, jadi kemana-mana masih sendiri, karena juga masih newbie ya, pakai RR baru. Jadi belum punya kumpulan, ya pokoknya belum duwe klub lah. Masih sendiri, jalani sendiri aja. Tapi kalau ada ya saya mau ya, kumpul-kumpul itu kan lebih apa ya, lebih asik gitu loh. Kalau sendiri gini ya sekarang gendeng. Wah, ambu apa ya? Tahan. Buat kalian yang punya RR masih baru, kalian harus tahan emosi. Harus sabar, tahan emosi, tahan apa ya, nafsunya. Karena ini motor ya memang tidak bisa dipungkiri, memang kenceng, torsinya gede, powernya pun gede. Kalian harus tahan. Kalau jalan sepi itu boleh digas, tapi kalau rame ya tahan aja. Karena ya gimana ya, motor ini belum memiliki fitur-fitur bagus, fitur-fitur safety yang seperti motor-motor sekarang itu belum punya. Jadi ya cuma mengandalkan rem depan dan belakang itu loh. Jadi harus hati-hati, sabar, hati-hati, tahan nafsunya. Tapi motor ini buat nyantai juga enak. Buat nyantai enak, buat nyelip-nyelip enak, nggak perlu harus gaspol terus itu. Bahkan ini rasio gearnya itu kalau nggak salah itu 2,7 atau 2,8, saya lupa ya. Pokoknya gear belakang itu dia pakai 39, gear depan 14, jadi tinggal dibagi aja 39 bagi 14, kalau nggak salah 2,7 atau 2,8, saya lupa. Dan menurut saya itu tarikan awalnya memang kurang, jadi kurang menjambak gitu loh kalau untuk tarikan awal. Tapi kalau untuk nafas panjang, untuk trek yang lurus panjang itu enak. Tapi kan kalau saya itu tipikal orang yang suka nafas pendek atau tarikan awalnya jambak. Jadi nanti kalau gearnya ini mau saya ganti, akan saya ganti dengan rasio gear kalau nggak 2,9 ya 3 lah. Jadi tak ganti 428, mungkin belakangnya pakai 45, depannya pakai 15. Ya mudah-mudahan bisa kebeli yang itu. Karena kalau 520, yang tipe 520 itu nyari ukurannya susah. Kebanyakan ukuran standar 1439. Sedangkan saya pengen menaikkan tarikan bawahnya atau tarikan awalnya itu supaya bisa jambak-jambak, buat akselerasi lebih jos gandos, buat nanjak juga lebih kuat. Nanti akan saya ganti ke gear ukuran 1545 dengan tipe 428 HSBT. Buat kalian yang masih bingung, bang enaknya pakai apa sih bang, itu tergantung kita. Kalau kita mencari performa silahkan pakai 415, tapi mungkin gear itu mudah kendor, umurnya nggak lama. Kalian bisa saksikan video sebelumnya lah, udah saya bahas lengkap ya tentang Ninja ini, mulai dari gear set, terus ban, terus apa lagi, bensin, oli samping, terus cara ngeceknya gimana, cara manasinya gimana, udah saya bahas secara lengkap ya. Semua mudah-mudahan sih bisa membantu ya. Saya kalau bikin video nggak membantu ya agak kurang puas gitu loh. Oke, update terbaru sekarang sudah 25 km dan bensinnya saya nggak tahu masih berapa. Kalau dari indikator bensinnya sih nggak naik sama sekali ya. Nanti coba kita berhenti, kita cek di bagian tangki masih banyak atau enggak ya. Sebentar, kita cari tempat berteduh dulu karena panas banget. Panas coy. Oke, kita berhenti dulu saudara-saudara. Kita cek tangki bensinnya. Kalau dari indikator itu, kalau tak pencet ini ya, merah nih ya, dia udah nggak naik dikit, oh bahkan nggak naik sama sekali. Oh dikit banget ding, bergerak dikit ya. Coba kita cek bagian bensin tangkinya. Tangki ini cik sepiro atau bang? No, cik sakmono. Oh ya cik lumayan ya. Udah
udah kelong setengah, masih setengah mungkin ini. Kita habiskan pokoknya sampai bener-bener bensinnya ini masih sedikit banget. Nanti kita lihat di bagian trip meter. Jos. Oke, ini saya lanjutkan ke Pengging ya. Sebenarnya sudah melewati rumah saya, cuma karena di dalam tangki masih ada bensinnya ya, lumayan banyak, makanya saya buat muter-muter lagi. Tadi dari rumah ke Solo Baru, terus balik lagi ke rumah, ternyata bensinnya masih ada. Sekarang kita gas aja ke Pengging. Ini area Pengging ya. Nanti mungkin saya akan ke sirkuit Boyolali kalau nyampe ya. Tapi nanti kita lihat dulu seberapa bensinnya, masih seberapa tinggi gitu loh. Kita lihat tangkinya dulu. Kita nyari tempat berteduh dahulu. Hei. Ini di area Pengging, di alun-alun. Sekarang mungkin punya alun-alun. Dulu nggak ada alun-alun Pengging. Dulu di sini pasar ya, pasar tradisional ya. Sekarang udah diubah menjadi alun-alun. Pasarnya pindah ke sebelah timur, dekat Pipolondo. Kalau kalian orang Pengging masih tahu ya. Yo, masih berapa bensinnya saudara? Ini sudah 38 km. Udah lumayan yo. Tadi isinya 2 liter kurang lebih 20.000. Sekarang sudah 38 km. Ya sudah berapa kilometer per liter? Berarti kan dibagi 2 ya. Berarti 15, 16 ya, sekitar 17 lah. Tapi ini bensinnya masih ada di dalam tangki itu. Nanti kita pokoknya kita coba sampai maksimal mungkin, sedikit mungkin sisanya. Nanti kita lihat berapa di bagian trip meter. Oke, ikuti terus saja video ini karena saya sebenarnya sudah capek. Muter-muter kok bensinnya rantai-rantai. Oke, ini sudah dapat 40 km. Ini ya 40,2. Jadi 40 km lah. Dan bensinnya ketika saya pencet di full ini, dia sudah nggak naik sama sekali. Tuh, nggak naik. Sekarang kita lihat isi dalam tangkinya masih berapa toh bang? Oh, masih segini ya. Ini sekitar ya setengah liter lah ya, setengah literan lah. Kayaknya kalau nyampe di sirkuit Boyolali kayaknya nggak nyampe. Mendingan kita pulang aja. Udah dapat sekarang 20 km per liter ya. Coba sampai rumah nanti berapa kita total. Tapi tak jelas sih. Tapi tadi saya makainya mayoritas atau kebanyakan itu nyantai, nggak ngebut sesekali ya. Ngebut sesekali, dan cuacanya kalau cuaca sih panas banget. Ngebut sesekali, kebanyakan nyantai dapatnya segitu. Karena beda kondisi jalan, macet atau enggak, beda cara bawa itu juga mempengaruhi berapa kilometer per liter. Sekarang kita pulang, nanti kita total supaya kalian punya gambaran. Oke, mantap. Oke, ini saya sudah perjalanan pulang, udah hampir sampai rumah, dan ini di tangki belum habis bensinnya. Di bagian trip meter itu sudah menunjukkan 43 km. Jadi seliternya ya kurang lebih bisa menempuh jarak kurang lebih 21 km kurang lebih ya, karena tadi saya isinya kan 20.000 itu artinya 2 liter lebih dikit ya. Anggap aja seliter bisa 20 km lah, amannya seperti itu. Itu kalau di motor saya ya. Beda motor mungkin beda oprekan, beda lagi. Ini motor masih standar ting-ting, itu dapatnya anggap aja 20 km per liter. Pokoknya saya ngisi 20.000 dapatnya 44 km. Silahkan dihitung sendiri berapa per liternya, supaya buat gambaran kalian aja lah gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bojani Mom selanjutnya.